Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, selamat pagi anak-anak kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Islam Tegal Duren. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran daring kali ini kita akan belajar materi jual beli khiyar dan qirad dalam mata pelajaran fikih. Sebelumnya Bapak menugaskan anak-anak selalu belajar untuk selalu menjaga kesehatan walaupun belajar di rumah. Nanti anak-anak silakan mengisi absen secara online. Kompetensi dasar sikap spiritual yaitu kita harus menghayati ketentuan jual beli khiyar dan qirad. Kompetensi dasar sikap sosialnya kita akan menjalankan sikap jujur, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuannya kita akan menganalisis ketentuan jual beli khiyar dan qirad. Dan kompetensi dasar keterampilannya anak-anak dapat menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli khiyar dan qirad. Coba anak-anak amati gambar yang ada dalam video ini. Itu terdapat gambar nomor 1. Banyak orang memberikan yaitu jual beli di atas kapal. Nah, ini ada di Kalimantan. Gambar yang kedua, coba anak-anak amati dan analisis. Ada ibu-ibu sedang membeli sayuran dan terjadi proses tawar-menawar. Gambar, coba perhatikan. Ada orang yang membayar pembelanjaannya dengan menggunakan kartu kredit. Gambar yang keempat, coba amati. Ini ada gambar ada orang yang bisa menghasilkan uang. Sudahkah? Setelah anak-anak menganalisis gambar-gambar tersebut, coba anak-anak beri pendapatnya pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Dalam jual beli, kita akan membahas pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat, serta macam-macam jual beli. Pengertian jual beli secara etimologis, jual beli berarti tukar menukar secara mutlak, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab kabul menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Dasar hukumnya jual beli yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harramar riba.
yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalil yang kedua yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Rifa'ah bani Rafi'in radhiyallahu anhu an Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Maksudnya mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Dalil yang ketiga yaitu ijma ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu an menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkan jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Padahal orang lain itu tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Rukun jual beli. Terdapat 4 rukun jual beli. A. Penjual dan pembeli. Kedua, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang. Dan yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. Syarat jual beli. Yang A, syarat jual beli antara penjual dan pembeli. Pertama, kedua belah pihak harus balik, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Yang kedua, keduanya berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Dan yang keempat, bukan paksaan. Syarat jual beli barang yang dibeli atau barang yang dijual. Pertama, barangnya harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Syarat yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Syarat yang ketiga, barang itu harus suci. Syarat yang keempat, milik penjual, artinya bukan milik orang lain. Dan syarat yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Syarat alat tukar menukar barangnya. Harga harus disepakati kedua belah pihak atau disepakati jumlahnya. Nilai kesepakatan dapat diserahkan langsung saat transaksi jual beli. Apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Syarat jual beli ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata menyerahkan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Jadi tidak harus berupa kata-kata. Macam-macam jual beli. Jual beli yang sah, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang kedua, jual beli terlarang, yaitu jual beli dengan sistem ijon, jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, jual beli barang yang belum dimiliki, dan yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Macam jual beli yang sah akan tetapi dilarang oleh agama. 1. Jual beli pada saat khutbah sholat Jumat.
Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Silakan anak-anak, tugas analisis ini menganalisis kejadian di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar adalah menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Dasar hukum khiyar menurut Islam adalah mubah, artinya dibolehkan, tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar, Rasulullah SAW bersabda, anta fi kulli sil'atin ibta'aha bil khiyari salasata layalin fa in radita fa amsik wa in sakhotta fa arradha ala sahibiha. Artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, jika tidak suka maka kembali kepada pemiliknya. Macam-macam khiyar. Ada khiyar majlis, khiyar at-ta'yin, khiyar syarat, khiyar aibi, dan khiyar ru'yah. Hikmah khiyar. Yang pertama yaitu menghindarkan terjadinya penyesalan. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap sama rela antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Materi yang selanjutnya yaitu qirad. Pengertian qirad adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya qirad dilakukan oleh pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila qirad menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dengan menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak, seperti notaris. Dasar hukum qirad. Qirad dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena di dalam qirad terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan qirad dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salah satun fihin al-barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khaltul birri wa syair la lil baiti la lil mabi'i. Ada 3 pahala yang diberkati, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Rukun dan syarat qirad. Rukun dan syarat qirad yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz. Yang kedua, adanya modal usaha atau barang atau uangnya. Yang ketiga, jenis usaha-usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, keuntungan pembagian disepakati bersama. Bentuk-bentuk qirad. Ada bentuk qirad sederhana. Qirad seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum Islam datang. Dan yang kedua, bentuk qirad modern. Saat ini banyak orang menabung di bank syariah, di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk kirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Nah, perbedaan kirot dan mudorobah. Kirot dan mudorobah ini satu arti, cuman beda istilah saja. Kalau kirot digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan mudorobah digunakan oleh orang Irak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa anak-anak untuk selalu belajar dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.